Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7
ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya boleh lebih meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara kembali dalam situasi seperti ini. Saya percaya apapun yang terjadi kita tetap semangat. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi di depan kita tetap fokus kepada Tuhan. Yang mau lambaikan tangannya sama-sama tetap fokus. Ingat seperti yang tadi disampaikan pada waktu Petrus fokus kepada Tuhan. Dia tetap bisa berjalan di atas air. Tapi pada waktu fokus mulai teralih fokusnya kepada yang lain, kepada dunia, kepada gelombang yang begitu besar, dia mulai tenggelam. Begitu juga dengan kita. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita dapat melakukan segala perkara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, yuk. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita akan awali ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Sekali lagi kami percaya bahwa kebaikan-Mu itu tidak pernah pergi dari kami. Kalau kami bisa beribadah, berkumpul bersama saudara seiman, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk kami yang ada di rumah, Tuhan, kami mau buka hati kami, jamah kami Tuhan, lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan air kehidupan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kali kami menghirup nafas, kami dapat menikmati setiap suasana surgawi ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali ibadah ini dengan bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Shandarala bayara la bayaba takarala bayara la bayaba shandarala bayara. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Shandarala bayara la bayaba shandarala bayara la bayara la bayaba takarala bayara la la. Betapa baik Engkau Shandarala bayara la bayara shi. Hadirat-Mu yang kami Hadirat-Mu yang kami inginkan ya Tuhan. Mari jamah kami, mari penuhi kami.
yang ada di sini ya Bapa. Hadirlah dalam rumah-rumah kami ya Tuhan. Hadirlah di tempat ini ya Allah. Perbuatlah apa yang ingin Engkau lakukan bagi kami. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah ya Tuhan. Apapun yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik bagi kami. Kami rindu Engkau lebih dari yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Mari berikan dia tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sambut dia yuk dengan tepuk tangan. Bapa Engkau hadir. Bapa Engkau ajaib. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Yes God. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Katakan Engkau Allah kami yang setia ya Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidup kami dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Yes, ya. Dengan nampakanku balas segala kebaikanmu. Dengan apa kami Yesus Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah. Mari biar musik naikkan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Semua karena Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari yang bersyukur berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Ya, dapatkah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Katakan selamanya. Selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Oh, oh, oh. Selamanya. Oh, katakan selamanya. Selamanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, berikan kemuliaan lebih lagi buat Dia. Kebaikan-Mu tidak pernah terbalaskan dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun di masa pandemi Tuhan, walaupun mungkin yang kami lihat begitu banyak tembok yang tinggi, begitu banyak hal yang sulit, tapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau tetap Allah yang baik. Walaupun dunia berkata lain Tuhan, kami tetap mau mengangkat tangan kami dan bilang Engkau Tuhan yang baik. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami ada dalam rumah kami menonton YouTube, menonton TV kami, ada di depan komputer kami. Kami ingin menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian kami persembahkan buat Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata dalam kita. Yang percaya katakan wuh. Yang percaya katakan amin.
Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala yuk. Kami mau terima kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari katakan sama-sama ya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu ya Tuhan. Kami bait kudus-Mu, bangkiti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari tepuk tangan sekali lagi sama-sama yuk. Kalau sudah tepuk tangan, badannya digoyangin dikit Bapak Ibu Saudara. Ya. Biar lagu ini menjadi pernyataan iman kita. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Semuanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk Bapak Ibu Saudara. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Yes God. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Yang mempercaya kita memperoleh kuasa, katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama yuk. Berapa yang percaya bahwa kita akan memperoleh mujizat daripada Tuhan? Yang percaya katakan amin.
Berapa yang percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, katakan amin. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Everybody, come on. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, nyanyikan dengan iman. Not gonna live, not gonna live by what I see. Tidak hidup dengan apa yang kami lihat saja. Not gonna live by what I feel. Tidak hidup dengan apa yang kami rasakan. Yes, deep down I know that you're here. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. I know that you can do it. Come on. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Tepuk tangannya double. Nyanyikan dengan iman ya. Yes. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. Suaranya I can do all things, for it's you give me strength. nothing is impossible. Through you blind eyes are open, stronghold are broken. Hallelujah. With my faith, nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Hallelujah. Possible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing. Come on. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang baik, tidak pernah mengecewakan kami. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama siang hari ini Bapak Ibu Saudara.
Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari jemaat sendiri katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Yesus, Sepertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes God. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, panggil namanya dengan segenap hati. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus kami berharap. Yesus, Yesus, bagiku. Yesus, Kau segalanya. Mari Bapak Ibu saudara sendiri angkat tanganmu, katakan Yesus. Kau tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oh, Yesus.
Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa pandemi yang kita lewati selama 1 tahun sekian bulan, ada satu yang cukup terhambat atau rusak. Apa itu? Saya katakan yang rusak atau yang terhambat adalah hubungan. Relationship. Saya beri contoh. Ketika kemarin hari raya, libur, ada banyak orang yang ingin keluar kota, betul ya Bapak Ibu, mau pulang kampung. Contohnya rekan kerja saya di kantor, kampungnya di Solo, pingin pulang ketemu istri dan anak-anak. Tapi sulit, kenapa? Karena mesti ini, mesti itu, ada larangan dan sebagainya. Intinya mau ketemu secara fisik itu sulit. Dan saya yakin hal ini Bapak Ibu Saudara mengerti itu. Selama setahun ini, khususnya di awal pandemi, kita kalau mau kemana-mana agak mikir, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu teman paling WA atau Zoom gitu ya. Kalau untuk ketemu makan di restoran waktu itu sempat nggak bisa, sekarang sudah bisa. Tapi ada yang terhambat tentunya di sana, yaitu apa? Hubungan. Hubungan khususnya yang ketemu muka sama muka fisik terhambat. Dan bukan hanya hubungan dengan orang lain. Ada satu lagi yang juga terhambat, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kok saya bisa bilang begitu? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya bilang begitu. Tapi sebelum ke sana, saya rindu membacakan agak sedikit banyak ayat-ayat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Saya harap semuanya tetap fokus on, karena ini penting buat setiap kita. Yang mengubahkan hidup kita, bukan kata-kata saya. Yang menegur dan bisa membuat paradigma kita berubah, bukan kata-kata saya, tapi kata-katanya Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita mau banyak baca firman Tuhan. Yuk kita buka Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan, perikopnya adalah Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Waktu firman Tuhan ini saya baca, saya tuh mikir gitu ya Bapak Ibu. Ini kita bicara tentang seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini tokoh yang terkenal. Kenapa saya bilang terkenal? Kalau ini gara-gara baca ayat yang tadi Bapak Ibu. Kemarin-kemarin kalau Bapak Ibu ada ngikutin renungan hebat yang dari gereja kita tuh lagi banyak baca kitab Lukas. Betul ya Ibu ya? Banyak kitab Lukas. Dan saya tuh terhenti di cerita ini dan ini membuat saya dapat rema banget. Kenapa? Karena ini kita ngomong Yohanes Pembaptis. Tadi kita sudah baca ayatnya. Saya ceritakan ulang supaya Bapak Ibu dapat gambaran kondisinya. Yohanes Pembaptis waktu nanya ini, Yohanes Pembaptis kondisinya ada di penjara. Oke, kondisinya dia di penjara karena Raja Herodes tuh sebel sama dia. Karena dia menegur dosanya Raja Herodes. Padahal di satu sisi Herodes juga senang dengar khotbahnya dia. Tapi karena tersinggung, kamu tegur saya, dosa saya jeblosin kamu ke penjara. Jadi Yohanes Pembaptis dalam kondisi tidak nyaman, tidak enak, ada di penjara. Sampai kapan? Entah kapan. Dan kalau kita yang tahu kisahnya, Yohanes Pembaptis akan mati nanti di penjara, dipenggal nanti di sana. Jadi itu adalah tempat akhirnya Yohanes Pembaptis gitu ya, di penjara. Ketika Yohanes Pembaptis ada di penjara, dia utus muridnya. Yohanes Pembaptis punya murid, Yesus juga punya murid. Mereka melayani waktu itu.
Dan Yohanes Pembaptis ngutus muridnya tanya sama Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis utus muridnya tanya sama Yesus gini. Ini Mesiasnya kamu bukan sih? Kamu atau kita masih mesti tunggu orang lain? Kenapa dia bilang begitu? Pada saat itu bangsa Israel menantikan kelahiran Mesias. Dan yang kita tahu dan kita percayai Mesiasnya itu Yesus. Betul? Dan waktu itu Yohanes Pembaptis lagi di penjara, suruh muridnya tanya, ini Mesiasnya kamu bukan? Jangan-jangan orang lain nih, belum datang nih, bukan kamu. Itu menggelitik hati saya. Menggelitik dan menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Kalau yang nanya orang Farisi, enggak sedih. Iyalah, dia orang gak percaya, begitu loh. Ini Yohanes Pembaptis yang nanya. Saya langsung ingat ini, bukannya waktu baptis. Yesus dibaptis siapa? Yohanes Pembaptis kan? Waktu Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, masih ingat gak ceritanya? Ada burung merpati turun. Lalu ada suara bilang begini, inilah anakku yang kukasihi. Betul? Bapak Ibu tahu ya? Nah saya sampai mikir gini, jangan-jangan waktu ada suara itu Yohanes gak denger. Saya pikir begitu. Jangan-jangan Yesus yang denger. Yohanes gak denger, kenapa dia nanya begini? Saya pikir begitu. Dan karena hal itu saya gatel, saya nyari Bapak Ibu. Dan setelah saya cari, nih saya kasih fakta tentang Yohanes Pembaptis buat Bapak Ibu ngerti. Kenapa ayat ini menyedihkan buat saya, kenapa Yohanes nanya begini gitu. Yohanes itu pribadi yang super keren. Kenapa saya bilang keren? Kelahirannya, pelayanannya sudah dinubuatkan lama sebelum dia ada. Dinubuatkan oleh Nabi siapa? Nabi Yesaya. Yesaya sama Yohanes tuh jauh. Kapan tahu? Nabi Yesaya sudah bilang menubuatkan kehidupan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kurang keren apa? Terus sebelum dia dikandung oleh ibunya, bahkan malaikat datang ke papanya. Ini belum hamil loh, ibunya belum hamil. Malaikat datang ke papanya di Lukas 1 ayat 13 bilang begini. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Ini papanya Yohanes Pembaptis. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keren gak? Siapa di antara kita yang ada di sini hari ini yang kelahiran dan kehidupan kita sudah dinubuatkan lama, bahkan tertera di Alkitab? Kan gak ada kan? Ini sebelum kita dikandung ibu, malaikat datang ngomong sama papa kita. Istri kamu akan mengandung, kamu nanti punya anak namanya Yohanes. Apa ini orang kurang keren? Ini keren banget Yohanes Pembaptis. Dan di dalam kitab Markus ada dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis itu pribadi yang super berani. Dan dia memang didesain Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk jadi pribadi yang membuka jalan untuk pelayanan Yesus. Firman Tuhan bilang begini, di dalam Markus 1, saya bacain ya, mulai dari ayat 4. Ini biar kebayang nih, Yohanes Pembaptis itu sekeren apa. Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini Yohanes yang ngomong. Lihat betapa dahsyat, beraninya dia. Bayangin sampai ditangkap sama raja. Dia ini berani banget, salah ya salah, benar ya benar. Dia menyerukan kabar pertobatan, dia menyatakan kebenaran. Itulah Yohanes. Dan dia tahu bahwa dia memang didesain Tuhan untuk persiapin jalan buat Yesus. Dia bilang tadi kan, saya baptis kamu dengan air. Tapi akan ada pribadi lain yang datang setelah saya, di mana saya buka kasutnya saja saya nggak layak. Dia bilang begitu, saya baptis kamu dengan air, dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus. Itu kata Yohanes. Nah setelah itu, ini yang pertanyaan saya tadi. Waktu Yesus dibaptis Yohanes, Yohanes tuh tahu nggak sih siapa Yesus? Nah ini, lanjut ya. Lanjut. Ada di dalam firman Tuhan, Yohanes 1
Ini pindah-pindah kitab nih Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 29. Perikopnya bilang begini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Catat baik-baik. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ini kata-katanya Yohanes tentang Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, dengar baik-baik Bapak Ibu, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Jelas enggak Bapak Ibu? Clear? Yohanes yang ngomong. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dia lagi baptis, Yesus datang, Yohanes tahu pasti ini Yesus. Dia tahu pasti. Saya kan kemarin-kemarin bilang ada orang yang akan datang di mana saya buka kasutnya tidak layak. Lah ini orangnya. Bapa mengutus saya untuk membuka jalan untuk dia. Saya membaptis dia, saya membaptis dengan air, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Inilah, dialah anak Allah. Yohanes tahu betul siapa Yesus. Tahu betul. Yohanes bukan orang yang cuma, kayaknya Yesus ya Mesiasnya. Kayaknya iya kali, bisa ya, bisa tidak. Bukan. Yohanes tahu jelas siapa Yesus. Ini dia anak Allahnya. Tapi ketika Yohanes ada di penjara, dengan kondisi tidak enak ya. Tidak ada orang di penjara enak. Tidak enak. Terisolasi. Tidak pasti sampai kapan. Sendirian. Terpisah dari Yesus. Terpisah dari murid-muridnya. Lost connection. Dan dia mempertanyakan, kamu Mesiasnya atau masih harus tunggu orang lain? Aduh, sedih rasanya. Ini Yohanes loh, Yohanes Pembaptis loh. Bagaimana dengan kita? Saat hidup kita terpenjara dengan keadaan tak nyaman, gak pasti, gak enak. Akankah itu membuat kita kecewa dengan Yesus lalu menolak dia? Pesan Yesus waktu itu adalah berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Keadaan tak nyaman. Keadaan sulit. Kita sulit punya hubungan dengan orang lain. Kita sulit punya hubungan dengan Tuhan yang tadi saya bilang di awal. Bisa membuat iman kita tergerus. Terus mungkin Bapak Ibu bilang gini, jangan sembarangan menuduh Laci. Saya gak merasa iman saya tergerus misalnya. Puji Tuhan, jika selama masa pandemi Bapak Ibu tetap semangat sama Tuhan. Tetap dekat sama Tuhan. Saya beri tepuk tangan buat Bapak Ibu. Betul, itu hebat. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Setelah pandemi berjalan waktu pandemi terjadi Maret 2020, gereja stop. Masih ingat ya? Waktu Maret stop, tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan, tidak ada apa-apa, pokoknya kagak ada, semua di rumah. Dan waktu awal tidak ada yang komplain, betul? Semua kita sibuk ngurusin COVID. Setiap kita sibuk broadcast message tentang COVID.
Saya dari tertarik sampai lelah. Kenapa? Bosen saya bacainnya. Dari yang hoax, dari yang benar, dari yang gak benar. Segala macam. Kadang-kadang satu broadcastan bisa di broadcast sampai 10 kali. Kita baca sampai 10 kali. Sampai kayak lagi ujian aja nih, apa mesti dihafalin atau gimana sih? Begitu. Waktu itu kita gak ada yang teriak. Semua jemaat gak ada yang pusing. Kenapa? Ya kondisinya begini. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan tidak ibadah. Mulai banyak orang yang WA saya. DM IG saya. Jemaat Gajah Mada. Bilangnya apa? Ci, kapan sih ada ibadah lagi? Begitu pertanyaannya. Kering nih gitu. Saya mikir apa pam di rumahnya gak jalan. Kok dia kering gitu kan? Di rumah saya ada air gitu. Kering nih katanya begitu. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar saya berbicara hari ini. Kalau ada yang merasa kering. Mungkin ini kesempatan buat Tuhan jadi barometer untuk kita ngecek. Bagaimana koneksi kita sama Tuhan. Bagaimana relationship kita sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan jauh gak sih ketika gereja libur, ketika gereja tutup? Pergi gak Tuhannya? Tidak. Tuhan bukan cuma hadir di Gajah Mada lantai 12. Tuhan nanti Bapak Ibu turun lift pulang ada gak? Ada. Bapak Ibu nanti naik bis, naik mikrolet, naik mobil, naik motor. Tuhan ada gak? Ada. Pulang ke rumah ada Tuhan gak? Ada. Bapak Ibu ke kantor, ke pasar, ke mall, kemanapun, ke toko. Tuhan ada gak? Ada. Apakah Tuhan hanya bisa berbicara di Gajah Mada lantai 12? Tidak. Apakah Tuhan hanya bisa berbicara lewat hamba Tuhan yang kebetulan dipercaya khotbah di mimbar? Tidak. Tuhan ada. Tuhannya kagak kemana-mana. Tuhannya kagak jauh. Jadi kalau ada yang merasa kering ketika ibadah libur, cek dulu keringnya bagaimana nih. 1, kering karena ngerasa jauh dari Tuhan. Atau kering karena memang gak ketemu saudara seiman, gak beribadah. Kalau memang kering karena rindu, pingin bersekutu, pengen ibadah, pengen puji-pujian di gereja, pengen dengar khotbah, itu betul. Ya iyalah, namanya tidak dilakukan, kepingin melakukan tapi belum bisa, ya kepingin. Itu gak masalah, itu wajar, itu normal. Tapi kalau Bapak Ibu jadi jauh sama Tuhan, jadi nggak bisa dengar pesan Tuhan, jadi ngerasa nggak rohani, jadi ngerasa nggak dapat tuntunan, jadi ngerasa Tuhan jauh ketika gereja tidak ada, itu ada yang salah dengan diri kita Bapak Ibu. Saya bukan bermaksud mau menghakimi tentang kadar kerohanian, no. Tapi saya mau kasih pesan yang mungkin suatu saat akan berguna buat Bapak Ibu di tempat ini. Bahwa imanmu itu penting untuk kamu jaga. Dan cara menjaganya adalah stay connected to God. Kita harus terus terkoneksi sama Tuhan dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, ada orang atau tidak ada orang, kita harus bisa ketemu Tuhan. Harus. Sebab kalau tidak, jika suatu saat nanti memang betul-betul tidak bisa ibadah lagi, iman kita siap-siap tergerus dan mungkin mati. Saya tidak mau ada satu orang pun jemaat Gajah Mada City Church yang suatu hari nanti imannya mati karena tidak ada ibadah. Bapak Ibu, Tuhan bisa dicari dimanapun. Tuhan bisa hampiri kita dimanapun. Saya waktu belum zaman COVID, saya ke kantor selalu naik kereta Bapak Ibu. Tahu gak kereta tuh kayak apa? Jangan bayangin MRT yang super lega, sepi, kita bisa selonjoran, lega-lega. No, kereta itu penuh sesak, kita kayak ikan pepes Bapak Ibu di dalam. Sauna malah pula kadang-kadang. Tapi Bapak Ibu tahu, selama saya bolak-balik sering naik kereta, Tuhan sering menjumpai saya di sana. Saya senang banget kalau naik kereta dan saya berdiri di belakang cowok. Bukan genit, bukan mau deket-deket cowok gitu, bukan. Saya cari pria yang tinggi besar. Tahu kenapa? Karena saya bisa bersembunyi di belakangnya. Tahu kenapa saya ingin bersembunyi? Karena saya tahu kadang-kadang suka Tuhan berbicara dan menghampiri saya dan saya suka nangis di kereta. Konyol ya, di kereta gak ada angin, gak ada hujan, nangis. Saya sering banget begitu. Tapi dari situ saya sadar Tuhan tuh ada di mana aja. Dan sekarang sejak saya naik mobil gara-gara pandemi, Tuhan sering menjumpai saya di mobil saya. Tempat paling sering saya nangis sekarang adalah di mobil saya. Bagus mobilnya gak banjir, toh di dalam banyak air begitu masuk ya. Karena banyak air mata di sana. Tuhan sering berbicara, menjamah, menegur, memberikan arahan, membongkar segala sesuatu yang saya nggak sadar, itu di mobil. Terus mungkin Bapak Ibu bilang gini, saya nggak ngerti gimana caranya saya menemukan Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13.
berkata begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu mau dekat sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu datang mau dekat sama Tuhan lalu bilang, Tuhan saya mau dekat sama Tuhan. Saya pingin Tuhan juga bisa datang kepada saya seperti Tuhan datang ke hamba Tuhan yang katanya bisa didatangin Tuhan. Minta, kamu akan mendapatkan. Cari, kamu akan menemukan. Ketuk, pintu akan dibuka. Yang kita minta bukan sesuatu hal yang jahat. Yang kita minta bukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Kalau kita request, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan, itu permintaan yang Tuhan pasti jawab. Terus mungkin ada yang bilang gini, cara carinya, Bapak Ibu, cara yang paling simple dan sederhana, cuman biasanya orang gak betah melakukannya adalah baca firman Tuhan setiap hari. Sesepele itu, seremeh itu. Makan waktumu berapa sih? 10 menit, 15 menit. Tapi kalau kita gini loh, ya baca-baca aja lah, baca begitu aja. Ya gimana? Yang namanya nyari. Bapak Ibu pernah hilang cincin gak? Nyarinya gimana? Apa cuman ada nggak ya? Nggak ada. Ya udahlah, begitu. Kagak kan? Dibongkar-bongkar. Apalagi kalau penting, apalagi kalau mahal, kita cari setengah mati. Kalau kita cari Tuhan dengan haus, dengan sepenuh hati, kita pasti menemukan Dia. Tuhan tuh bukan Allah yang jual mahal. Dia nggak pilih-pilih orang. Kalau kamu cari, kamu pasti ketemu. Cuman kalau Bapak Ibu bilang ini, saya nggak demen baca Alkitab. Saya udah hafal semuanya. Wow, keren. Baca, renungkan, lakukan. Kamu pasti ngalami Tuhan. Gak ada ceritanya udah lakukan berbulan-bulan, gak ketemu-ketemu juga tuh Tuhannya di mana? Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu tahu kiriman hebat yang dibuat oleh gereja kita, sehari itu kita baca 1 pasal. Mungkin bisa minta di cool karena di cool pasti dibagikan. Kita sekarang lagi sampai di Lukas. Sehari cuma 1 pasal, baca paling 5 menit Bapak Ibu. Gak makan waktumu banyak. Gak ada lah orang yang terlalu sibuk sampai 5 menit aja gak bisa. Lihat TikTok setengah jam, main Instagram setengah jam, makan setengah jam, chatting WA 4 jam. Masa 5 menit baca gak bisa? Baca, renungkan, doa sama Tuhan, minta Tuhan perjelas, berikan pengertian. Lalu lakukan. Kamu pasti stay connected to God, itu pasti. Bapak Ibu, Tuhan rindu loh sama kita. Kalau kita mau datang, Tuhan ini saya. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Saya siap, saya dengerin. Kasih tahu saya Tuhan mau apa. Tuhan pasti ngomong. Mungkin gak sekali kamu coba, kamu terima. Ingat, cari, ketuk, minta. Pada saatnya kamu akan terima itu. Stay connected to God. Untuk iman kita bisa terus bertumbuh, ada 2. 1, hubungan pribadimu dengan Tuhan yang dari tadi panjang lebar saya bahas di sini. Yang kedua, ketemu saudara seiman. Saya tahu memang kadang-kadang online dan onsite itu beda. Setuju nggak Bapak Ibu? Terasa beda nggak? Betul? Kadang ngerasa beda online sama onsite. Kalau online memang agak sulit, kenapa? Sulit fokus. Iya Pak, iya. Baru nyanyi 1 lagu, baru mau fokus. Tiba-tiba ada tetangga ngetok-ngetok pintu. Ci, empe-empenya nih Ci. Lah dia nganter empe-empe, ribet. Ya. Baru mau apa? Atau anak kita mah lapar masakin Indomie dong. Ih ilah ini gimana sih? Baru gue mau nyanyi. Betul? Lagi mau denger firman. Tahu-tahu ada lost connection apalah segala macam, matilah. Wifi-nya lah, kuotanya lah, apalah. Banyak keribetan sehingga Bapak Ibu tuh gak bisa datang fokus udah dengerin gitu loh. Nyanyi gitu loh kayak di gereja. Sulit. Gak semua orang bisa. Mungkin ada yang bisa. Tapi tidak semua orang bisa. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Itu semua korban loh.
Bukan gini loh, bukan korban gini. Gue berkorban loh, bukan. Tapi gini loh, itu semua adalah persembahan Bapak Ibu yang saudara kerjakan ini buat Tuhan. Saya mau datang, saya mau menyenangkan Tuhan dan memang itu menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu saya mau bilang sama Bapak Ibu, mau imanmu terus aman sampai nanti Tuhan jemput kita. Satu, cek hubunganmu sama Tuhan secara pribadi. Pastikan kamu tidak lost connection online, usahakan fokus. Mari tetap semangat. Walaupun kondisi tidak selalu menyenangkan, tetap stay connected to God. Jaga hubunganmu dengan Tuhan, karena Tuhan sayang sama Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan iman kita hanya bisa terjaga kalau kita bisa terus punya relationship yang baik dengan Tuhan secara pribadi maupun secara korporat. Dengar firman dari orang lain, dibantu sama tim musik pujian penyembahan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan sebagainya. Mari kita berdoa. Yesus, saya mau kita nyanyikan lagu ini sekali lagi seperti rusa. Dan biar setiap kita sungguh-sungguh gak mikirin yang lain. 5 menit mikirin Tuhan aja. Jesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Biar hati kami terus rindu sama Tuhan, terus haus sama Tuhan. Sehingga apapun hambatannya kami tetap lari mengejar Tuhan. Mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu waktu kami cari kami akan menemukan Engkau. Waktu kami minta Engkau akan menjawabnya Tuhan. Dan waktu kami mengetuk pintu akan dibukakan buat setiap kami. Bapa, ini kami. Hampiri setiap kami. Temui setiap kami. Biar setiap kami punya pengalaman baru bersama Tuhan. Setiap kami boleh mengalami Tuhan di dalam hidup setiap kami. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Ini
kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Berbicaralah, berkaryalah senantiasa. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Roh Kudus terus berbicara, menuntun, memimpin setiap kami. Dan aku berdoa, biar mulai siang hari ini Tuhan menemukan kembali setiap kami yang lama sudah Kau rindukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kelulusan TKB Angkatan ke-6 Sekolah PAUD Harapan Bangsa. Mereka sebentar lagi akan menduduki bangku sekolah dasar selanjutnya. Air mata bahagia dan tawa yang lepas keluar begitu saja terpancar dari wajah-wajah mereka. Khususnya rasa ucapan syukur dan bahagia dari para orang tua yang mendampingi. Aku pandai menang, itu karena bimbinganmu, wahai guruku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ayah, Ibu, karena aku ada. Tentunya semua ini terjadi karena peran Bapak Ibu yang sangat peduli terhadap Yayasan Rumah Junior. Sehingga 6 tahun lamanya Sekolah PAUD Harapan Bangsa didirikan untuk mencerdaskan anak Indonesia. Salam peduli Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ayah, Ibu, Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, bukan informasi yang akan menghancurkan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kami akan menjaga hidup kami sebaik mungkin, dan kami akan bermimpi kembali mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel menyertai kami. Semua yang percaya berkata, amin.